Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan berbicara tentang rumor terakhir iPhone 12 yang akan kita lihat nanti di bulan September ataupun di bulan Oktober. Seperti biasa, untuk akhir tahun selalu adanya HP-HP flagship yang keluar. Yang pertama adalah dari Samsung yang kemarin telah kita lihat di Galaxy Unpacked 2020. Lalu adanya Xiaomi yang keluar dengan Xiaomi Mi 10 mereka. Lalu nanti adanya OnePlus, yaitu untuk OnePlus biasanya ada seri T ya. Jadi nanti kita akan expect di 8T. Lalu Google dan juga yang terakhir adalah Apple. Ya, dalam segi ukuran nanti untuk iPhone 12 akan ada 4, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin kalian sudah banyak yang tahu juga. Untuk yang Pro ada 2 dan untuk yang biasa ada 2. Yang pertama 5,4 inch dan 6,1 inch yang biasa. Lalu seri yang Pro adalah 6,1 inch dan 6,7 inch. Tenang, semuanya sudah OLED, walaupun mungkin yang Pro berbeda, tapi kali ini tidak seperti iPhone 11 yang menggunakan LCD. Untuk yang baru ini semuanya sudah menggunakan LED. Untuk masalah body, nanti kita akan lihat berbeda dengan iPhone 11 atau iPhone sebelumnya, karena nanti untuk masalah body, karena banyaknya nih orang-orang yang suka dengan body iPad Pro yang keluar 2018 yang lalu, nanti ini untuk iPhone 12 akan kembali seperti iPhone 4 atau iPhone 5. Jadi untuk pinggirannya kotak ya. Jadi lebih boxy daripada iPhone sebelumnya. Tapi apakah itu akan jadi lebih bagus daripada dengan iPhone yang kita sekarang pegang ini? Karena dengan pinggiran yang kotak yang sangat tajam seperti itu, mungkin di tangan tidak terlalu comfortable. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana mereka memberikan iPhone tersebut dan pastinya mereka akan mengutamakan kenyamanan yang dipakai oleh orang-orang dalam menggunakan iPhone 12. Untuk masalah notch-nya yang di atas ini banyak rumor mengatakan bahwa akan mengecil di awal-awal tahun 2020 kemarin. Tapi yang terakhir dari Jon Prosser juga, lalu dari Komiya, Max Weinberg, dan juga Everything Apple Pro, mereka mengatakan bahwa untuk notch-nya ternyata tidak akan berubah. Jadi sepertinya kita akan menemukan hal yang sama, notch di atas handphone, sama seperti iPhone 10 yang sudah keluar 2 tahun kemarin. Pastinya banyak yang sedih ya, karena kita lihat dari HP-HP Android, contohnya seperti S20, lalu Note 20 dari Samsung, dan beberapa handphone dari Huawei lainnya, semuanya sudah menghilangkan notch dan adanya punch hole, hanya ada kecil di atas. Kenapa sih? Karena untuk iPhone 12 ini masih tetap menggunakan Face ID, dan rumornya juga Face ID-nya improve, dan lebih bagus dan lebih security ditingkatkan dibandingkan dengan iPhone yang sekarang. Dari rumor yang terakhir, di casing iPhone yang baru, adanya lingkaran magnet yang diberikan di casing tersebut. Pertamanya mereka menganggap bahwa itu aneh ya, tapi Everything Apple Pro lalu Komiya dari Twitter mengatakan bahwa itu sepertinya tidak mungkin untuk reverse wireless charging, tapi kemungkinan itu adalah membuat iPhone tersebut benar-benar pas sesuai dengan tempat untuk mengecas yang rumornya akan keluar wireless charging khusus dari Apple sendiri. Masalah kamera, mungkin yang sekarang ini sudah bagus ya, apalagi dengan adanya night mode. Dan untuk yang kedepannya di iPhone 12 ini sama. Untuk iPhone 12 yang biasa, mereka hanya menggunakan dual kamera sama seperti iPhone 11, tapi pastinya lebih improve daripada iPhone 11. Dan untuk yang Pro, ini sedikit berbeda. Ada triple lens yang seperti kita lihat di 11 Pro dan 11 Pro Max. Hanya saja, untuk masalah triple lensnya, di iPhone 12 ini ditambahi satu LiDAR scanner. Jadi sama seperti yang ada di iPad Pro 2020. Pastinya itu akan improve untuk masalah depth effect, di mana yang belakangnya bisa ngeblur saat kalian mengambil foto. Tapi rumornya, dari Komiya mengatakan bahwa untuk LiDAR-nya tidak akan diaktifkan setelah iOS 14.1. Jadi sama seperti sebelumnya untuk iPhone 11 Pro Max yang ada improve di diffusion untuk membuat gambar lebih tajam. Kali ini sama seperti tahun lalu, mungkin agak sedikit molor untuk mengaktifkan efek dari LiDAR scanner yang baru di iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max. Masalah megapiksel kita tidak tahu pasti karena banyak yang mengatakan bahwa improve di primary-nya menjadi 64 megapiksel, tapi ada yang mengatakan juga tetap di 12 megapiksel. Ada juga yang mengatakan 48 megapiksel. Jadi ini kita lihat saja, karena pastinya untuk kamera mereka akan lebih fokus, walaupun megapikselnya lebih rendah daripada HP-HP Android yang lain, tapi biasanya kualitas foto Apple tidak mengecewakan.
Autofocus di iPhone 12 juga improve, bukan hanya dalam segi software, tapi dalam segi hardware yang ada. Itu telah dikatakan oleh salah satu leaker terkenal, yaitu Ming Chi Kuo. Dan untuk 2022, dia mengatakan kita akan expect bahwa akan adanya periscope lens, sama seperti Galaxy S20 Ultra yang bisa mencapai 100 kali zoom, Note 20 Ultra mencapai 50 kali zoom. Ini nanti mungkin kita akan lihat di tahun 2022. Jadi 2 tahun lagi lah iPhone mungkin akan menggunakan periscope lens dengan optical zoom yang lebih besar dibandingkan dengan iPhone yang sekarang yang ada ini. Karena contohnya saja di iPhone 11 Pro Max saja optical zoomnya hanya 2 kali. Dan untuk maksimum semuanya zoom hanya 10 kali. Untuk masalah screen display, seperti biasa Apple tidak akan mengecewakan. Kita tahu bahwa untuk screen-nya sangat bagus. Dan orang-orang mengatakan bahwa itu dibikin oleh Samsung. Tapi jangan salah, Samsung memang yang membuat hardware-nya. Tapi untuk masalah color accuracy dan juga mereka mengatur cahaya yang digunakan di layar tersebut. Jadi walaupun Samsung yang membuat hardware-nya, tapi terkadang orang mengatakan bahwa screen-nya lebih bagus di iPhone. Tapi itu juga referensi ya, banyak yang mengatakan Samsung lebih bagus di Galaxy Note atau Galaxy S. Ada juga yang mengatakan bahwa iPhone juga lebih bagus masalah screen. Sayangnya, untuk iPhone 12 ini, rumornya hanya masih 60 Hz. Padahal kita menunggu-nunggu ya promotion display yang ada di iPad Pro seperti promotion dengan 120 Hz screen. Untuk iPhone 12 ini masih 60 Hz screen. Apple, please. Karena kenapa? Banyak sekali dari handphone flagship, bahkan yang medium aja ya. Contohnya OnePlus Nord itu sudah menggunakan 90 Hz. Itu pada seri menengah, untuk seri atasnya mereka memberikan 120 Hz. Contohnya Galaxy Note 20 Ultra, lalu Galaxy S20 Ultra, lalu sebelumnya OnePlus 8, mereka semuanya sudah menggunakan 120 Hz screen. Jadi bagaimana ini? Tapi ya sayang sekali lah, karena kita dengan harga yang mahal, kita sudah membayar seharga seperti itu, tapi tidak mendapatkan 120 Hz screen, pastinya banyak Apple lover yang kecewa. Untuk masalah chipset, tenang. Karena untuk masalah chipset yang di iPhone 12 ini menggunakan A14. A14 ini yang terbaru dengan 5 nanometer proses. Jadi transistornya akan lebih banyak dan pastinya jauh lebih cepat. Dari Komiya juga, dari Twitter, dia mengatakan untuk kelebihannya dibandingkan dengan A13, untuk CPU 40% lebih cepat, untuk GPU 50% lebih cepat. Ini memang leap yang berbeda, karena untuk A13 dan A12 menggunakan 7 nanometer, sama. Sehingga untuk improve-nya tidak jauh berbeda antara iPhone XS dengan iPhone 11. Tetapi, untuk iPhone 12 ini menggunakan 5 nanometer proses, karena itu improve-nya bisa berbeda. Jadi tenang untuk kalian yang mau main game seperti PUBG, Mobile Legends, dan juga Call of Duty yang sudah game-game besar ya. Mulai grafiknya mulai tinggi, tenang saja ini akan jauh lebih bagus saat kalian mainkan di iPhone 12. Untuk masalah RAM, untuk yang Pro dua-duanya mendapatkan 6GB RAM. Dan untuk yang iPhone 12 yang biasa sama seperti line up yang sekarang hanya menggunakan 4GB RAM. Ada sedikit info yang mengecewakan untuk masalah baterai. Karena baterai untuk iPhone 11 kemarin, lebih tepatnya 11 Pro Max, ini adalah salah satu handphone flagship dengan baterai yang bagus. Dengan 3969 mAh dalam iPhone 11 Pro Max. Tetapi, rumornya untuk line up di iPhone 12 semuanya diturunkan. Bahkan untuk di iPhone 12 Pro Max yang paling besar hanya mendapatkan 3687 mAh. Jadi kita lihat aja dengan chipset A14-nya. Semoga dengan chipset A14 memberikan power efisiensi yang lebih sehingga bisa memberikan waktu yang lama dalam segi baterai. Atau paling sedikit setidaknya samalah dengan iPhone 11 Pro Max yang sekarang. Jangan sampai lebih cepat habis dibandingkan iPhone 11 lineup. Untuk masalah reverse wireless charging, sepertinya itu sangat kecil. Jadi bisa aku bilang tidak mungkin. Karena untuk di iPhone 11 saja rumornya kan di tahun lalu sudah ada reverse wireless charging, tapi ternyata tidak diimplementasikan oleh Apple. Dan sama seperti tahun ini, apalagi dengan baterai yang lebih diturunkan. Jadi, kita tidak akan melihat fitur tersebut yang sudah kita lihat di Galaxy S20 ataupun Note 20 dan juga beberapa HP lainnya yang bisa menge-charge AirPods atau earphone wireless lainnya. Dalam segi aksesoris, kita akan mendapatkan USB-C ke Lightning. Jadi, kita nggak expect bahwa untuk charging portnya akan ganti ke USB-C, tidak sama sekali. Jadi untuk masalah charging port masih menggunakan Lightning port sama seperti yang iPhone 11. Tapi ada salah satu kelebihan yang baru yaitu akan braided. Jadi kabelnya tidak seperti yang sekarang karena banyaknya orang yang putus ya ujungnya dalam saat mengecas
handphone iPhone mereka. Tapi untuk yang sekarang ini braided, jadi anyaman lah. Jadi setidaknya itu akan lebih awet dibandingkan dengan kabel yang sebelumnya. Jadi nanti yang akan kita lihat adalah boxnya akan lebih kecil, lebih ramping. Karena tidak ada adaptor charger dan tidak dapat AirPods. Jadi kalian kalau nanti mau mengecas, ya pastinya kalian butuh cas dengan adaptor yang lama atau kalian membeli atau mengeluarkan uang lagi untuk membeli adaptornya. Dan untuk masalah AirPods memang kebanyakan orang kan untuk menggunakan iPhone pasti mayoritas lah ya. Kita bisa bilang sudah banyak yang menggunakan AirPods. Karena itu mereka mengatakan bahwa untuk adaptor dan earphone-nya lebih baik tidak diberikan karena itu lebih menjaga lingkungan. Ada-ada aja ya Apple ini. Kan kita sudah lihat di tahun lalu banyaknya HP Android yang sudah menggunakan 5G. Tapi untuk iPhone 12 akhirnya Apple memberikan 5G. Tapi kemungkinan besar ya, tidak semua negara akan mendapatkan handphone dengan 5G. Karena contohnya saja, di Indonesia, lalu negara tetangga seperti Singapura, dan juga beberapa negara lainnya itu masih belum 5G. Jadi kemungkinan masih 2-3 tahun lagi. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Apple untuk mendistribusikannya HP 5G tersebut. Karena jujur saja untuk masalah chipset 5G, lebih mahal dibandingkan hanya dengan 4G LTE. Oke, untuk masalah launching eventnya, banyak perdebatan terjadi. John Prosser mengatakan untuk eventnya akan diadakan pada bulan Oktober. Tapi untuk Komiya, ini dia mengatakan tetap pada bulan September. Walaupun keluarnya memang untuk iPhone-nya distribusikan di bulan Oktober. Untuk Apple sendiri, mereka sudah mengklaim bahwa untuk iPhone ini akan ada delay dalam beberapa minggu. Jadi memang kita expect dalam bulan Oktober. Itu di Amerika dan beberapa negara lainnya ya, belum di Indonesia. Jadi nanti kita akan lihat saja antara rentang bulan September dan Oktober bagaimana Apple mendistribusikan iPhone ini dalam keadaan yang seperti ini juga. Jadi sudah dekat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki di pertengahan bulan Agustus dan kita akan melihat HP-HP flagship yang akan datang di tahun 2020. Walaupun tahun 2020 ini ya kita bisa bilang banyak terjadi pandemi. Oke. Aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.